Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kira Zafir. Saya dari kelompok 7. Saya di sini ingin menjelaskan tugas kelompok saya yang berjudul dengan mampu menegaskan cara pengambilan keputusan dengan berbagai tujuan dan membuat keputusan walaupun berada dalam tim. Yang saya hormati, dosen pengampu saya yaitu Dr. Dewi Nusraningrum, MSI. Dan di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu yang beranggotakan dengan saya sendiri, Kira Zafir, ada Novi Irmawati, dan Abra Rafa. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang relevan. Informasi yang relevan, analisis yang cermat, dan pertimbangan etika antara lainnya yaitu tuh seperti ada konteks organisasi, situasi dan lingkungan, tujuan organisasi, dan efisiensi. Nah, di sini ada pengertian pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan itu tuh merupakan proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Nah, setiap keputusan hendaknya diusahakan agar pelaksanaannya jangan sampai menggunakan kekerasan fisik. Langkah-langkah pelaksanaannya melalui ketauladanan yang baik sehingga para pelaksana dengan senang hati melakukan kegiatan yang telah diputuskan. Dengan pengambilan keputusan dilakukan pendekatan sistematis terhadap permasalahan melalui proses pengumpulan data menjadi informasi serta ditambah dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini terdapat teori pengambilan keputusan. Tanpa disadari ya, terkadang sering banget nih pemimpin mengambil keputusan secara bias. Padahal, pengambilan keputusan bagi pemimpin adalah tuh bagian yang sangat penting. Karena dia memimpin dan dia harus memutuskan secara adil. Nah, hal tersebut tuh dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam keputusan yang diambil. Adapun tuh kayak bias-bias keputusan yang dimaksud tuh kayak meliputi confirmation bias, bias blind spot, dan projection bias. Nah, confirmation bias itu apa sih? Itu tuh kecenderungan untuk mencari, menginterpretasikan dan mengingat informasi yang memperkuat keyakinan atau pandangan yang sudah ada. Nah, sementara mengabaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. Nah, dalam konteks pengambilan keputusan, confirmation bias itu dapat mengakibatkan orang tuh mengabaikan data atau bukti yang tidak konsisten dengan pendapat mereka yang dapat mengarah pada keputusan yang tidak optimal atau salah. Nah, di sini juga ada bias blind spot ya. Bias blind spot tuh kayak kecenderungan untuk melihat diri sendiri sebagai kurangnya terpengaruh oleh bias kognitif daripada orang lain. Nah, orang cenderung percaya bahwa mereka lebih objektif dan rasional daripada orang lain. Sementara menganggap bahwa orang lain lebih mungkin terpengaruh oleh bias, ini dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran terhadap kecenderungan yang kita sadari untuk terpengaruh oleh bias, yang dapat menghambat kemampuan kita untuk mengidentifikasikan dan mengatasi bias dalam pengambilan keputusan. Nah, 3 ada projection bias. Projection bias itu tuh adalah kecenderungan untuk mengasumsikan bahwa orang lain berpikir, perasaan, atau bertindak seperti kita sendiri. Orang tuh cenderung memproyeksikan preferensi, keyakinan, atau pemikiran mereka sendiri ke orang lain. Bahkan jika orang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda atau prioritas yang berbeda.
Nah, di sini ada 4 cara efektif dalam pengambilan keputusan. Itu ada satu, identifikasi keputusan yang akan diambil. Nah, itu apa sih? Itu tuh seperti lakukan identifikasi masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan segera. Identifikasi bertujuan agar menghindari bias keputusan, seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, di dua ada mengumpulkan informasi dan data pendukung. Nah, itu tuh kayak kumpulkan berbagai informasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, makin luas pembahasan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. 3. Ada membuat alternatif pilihan. Itu tuh maksudnya kayak setelah informasi terkumpul, proses pengambilan keputusan melalui tahapan diskusi atau bertukar pikiran antar tim. Pemimpin dan tim membuat beragam pilihan alternatif gitu. Nah, 4, ada menimbang informasi yang diperoleh. Itu maksudnya apa sih? Jadi tuh dari berbagai alternatif pilihan keputusan, selanjutnya ditimbang sisi positif dan negatif jika pilihan tersebut diambil. Jangan lupa minta masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan keputusan efektif. Nah, di sini juga ada pengambilan keputusan dalam tim. Itu tuh kayak untuk pengambilan keputusan ini dengan bertujuan dan membuat keputusan walaupun berada dalam tim diperlakukan lingkungan yang konstruktif dan mana semua anggota tim bebas menyuarakan pendapat mereka sesuai aturan. Nah, di sini tuh ada langkah yang dapat membantu pengambilan keputusan di dalam tim. Terdapat mengidentifikasi tujuan, terus memprioritaskan tujuan, sama mengevaluasi konsekuensi. Nah, mengidentifikasi tujuan itu apa sih? Itu tuh kayak langkah pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan-tujuan ini tuh harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya nih, jika tujuan organisasi adalah meningkatkan pangsa pasar, tujuan spesifiknya mungkin adalah meningkatkan penjualan produk sebesar contoh 10% dalam 6 bulan ke depan. Terus ada juga memprioritaskan tujuan. Memprioritaskan tujuan itu tuh langkah berikutnya dari mengidentifikasi tujuan. Itu seperti tujuannya tuh berdasarkan urgensi, pentingnya dan dampaknya terhadap organisasi atau situasi. Terus tujuan-tujuan yang memiliki dampak paling signifikan atau mendesak harus diberi prioritas lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya kayak gimana? Misalnya tuh kayak jika organisasi menghadapi masalah keuangan yang mendesak, prioritasnya mungkin adalah mengurangi biaya operasional daripada meningkatkan kualitas produk. Nah, juga ada mengevaluasi konsekuensi. Nah, mengevaluasi konsekuensi itu apa sih? Itu tuh langkah selanjutnya juga dari si memprioritaskan tujuan. Langkah selanjutnya itu seperti itu dari step alternatif kayak mengevaluasi konsekuensi itu dari setiap alternatif keputusan terhadap pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Ini tuh melibatkan menganalisis dampak positif dan negatif dari setiap alternatif serta kemungkinan implikasi jangka panjangnya. Pada tahap ini, metode seperti analisis cost benefit, analisis risiko, atau analisis dampak lingkungan dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihannya. Nah, dari ini semua tuh kayak tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut atau alternatifnya lah, mencapai tujuan alternatif. Nah, di sini juga ada langkah-langkah yang membantu pengambilan keputusan dalam tim. Yaitu ada 3. Ada 3, berbicara dengan tim, mencari solusi terbaik, dan beradaptasi dengan perubahan.
Nah, itu tuh kayak berbicara dengan tim itu contohnya tuh kayak merupakan tuh kayak proses komunikasi yang memungkinkan anggota tim untuk berbagi informasi kayak dan pandangan mereka terkait dengan masalah keputusan yang dihadapi. Ini tuh menciptakan kesempatan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang, memperjelas keraguan, dan membangun pemahaman bersama tentang situasi yang dihadapi. Nah, ini tuh memperjelas keraguan, membangun pemahaman, dan bersama dengan yang kita hadapi gitu. Nah, komunikasi yang efektif dalam tim itu membantu dalam mengumpulkan informasi yang relevan, memperkuat keterlibatan anggota tim, dan memfasilitasi kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini kan juga ada nomor dua. Dua itu mencari solusi terbaik. Nah, solusi terbaiknya itu melibatkan proses eksplorasi dan evaluasi berbagai alternatif untuk menemukan solusi yang paling sesuai dengan tujuan atau kebutuhan yang ingin dicapai saat ini atau yang ingin dicapai saat ini atau di waktu tertentu gitu. Ini tuh melibatkan mengumpulkan ide-ide kreatif dari anggota tim, melakukan analisis dalam terhadap setiap alternatif dan mempertimbangkan konsekuensi serta implikasi jangka panjang dari setiap pilihan. Nah, tujuan akhirnya adalah tuh kayak untuk menghasilkan implikasi keputusan yang optimal yang dapat tuh mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan dan diinginkan. Dan yang terakhir ada beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi dengan perubahan itu tuh beradaptasi dengan perubahan itu kayak kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah dan memproses secara fleksibel terhadap perubahan yang terjadi. Dalam pengambilan konteks perubahan ini, berarti itu apa sih kayak ini berarti menjadi terbuka terhadap masukan baru, data baru, atau perubahan situasi yang dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Anggota tim tuh kayak perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi-strategi atau rencana mereka jika situasi berubah atau jika keputusannya sebelumnya tidak lagi relevan atau efektif. Nah, dengan memahami kayak konsep-konsep ini dan menerapkannya itu pengambilan keputusan dalam tim, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi yang efektif, pemecahan masalah yang inovatif, dan adaptasi yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Nah, di sini tuh ada contoh studi kasus. Nah, contoh studi kasusnya itu judulnya pola komunikasi kelompok virtual dalam game PUBG Mobile. Studi kasus tim Red Lines Esport. Nah, jadi tuh di sini game online player unknown Battlegrounds Mobile merupakan game online yang menyediakan fitur komunikasi di dalamnya, sehingga antar pemain game PUBG Mobile dapat berkomunikasi untuk mengatur strategi pemain. Nah, komunikasi yang terjadi di dalamnya dapat diartikan sebagai komunikasi virtual, di mana para pemain ini tidak dapat dengan mudah berkomunikasi maksudnya dapat mudah berkomunikasi dan menjalankan strategi yang dan kerjasama yang baik. Nah, guna mencapai tujuan bersama. Nah, tujuan ini tuh terbentuknya suatu kelompok atau tim untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, suatu tim di kelompok harus mempunyai visi misi yang sama. Nah, hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ini menunjukkan pada pola komunikasi yang terdapat dalam tim Red Lines Esport. Ini sangat efektif karena para anggota aktif berkomunikasi. Itu tuh berkomunikasinya tuh contohnya kalau di game PUBG itu
pasti tuh misalnya ada di chat itu kita tuh kayak kan ada tuh yang game yang chat doang. Nah, itu tuh kayak ada mic gitu, jadi kita bisa berkomunikasi secara langsung atau sorry secara virtual dengan tim-tim pemain kita yang sekelompok sama kita tuh di game tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kan sama-sama pengen menang mungkin, tapi pola pikirnya tuh dengan tujuan yang berbeda, tapi akhirnya dirembukin dan diomongin baik-baik, jadinya tuh jadi yang apa, dengan cara misalnya ada satu orang yang dirembukin jadi ngambil suara yang paling banyak gitu. Nah, dan itu mempermudah anggota tim untuk menang. Nah, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, itu tuh sangat efektif ya untuk para anggota yang berkomunikasi. Nah, mereka tuh menggunakan komunikasi organisasi karena komunikasi yang mereka lakukan tidak secara tatap muka dan juga dilakukan secara non formal. Ini dapat dilihat dari bahasa yang digunakan oleh tim. Dalam hal ini, pemimpin menggunakan bahasa tak formal, serta komunikasi yang dilaksanakan juga dua arah, di mana keputusan dari pemimpin bisa diubah melihat jenis permainannya. Maka komunikasi yang dijalankan juga tidak secara tatap muka, seperti yang tadi saya sampaikan. Karena dia berkomunikasi dengan kayak mic chat di aplikasi game tersebut yang sudah disediakan. Nah, melihat dari jenis permainan, maka komunikasi yang dijalankan juga tidak secara tatap muka. Pemain ini, semua yang bertim ini di dalam game PUBG, cenderung fokus pada layar mereka. Sehingga komunikasi cenderung lebih banyak dilakukan melalui voice chat yang tadi saya sebutkan ya. Kayak di chat tuh ada gambar gambar mic gitu, dan itu bisa secara kayak dipencet biar ngomong secara langsung dengan anggota timnya. Nah, ini tuh menyebabkan tidak memungkinkan untuk membentuk suatu komunikasi formal. Nah, simpulan tim Red Lines esports sebagai objek dari penelitian ini memenuhi aspek-aspek pola komunikasi, yaitu pola komunikasi sirkular dan pola komunikasi linier. Nah, pertama, pola komunikasi sirkular adalah tuh kayak pola komunikasi yang bulat, bundar atau keliling. Nah, pola komunikasi sirkular ini juga dapat dilihat dari proses komunikasi interpersonal antar anggota tim. Pola komunikasi sirkular ini juga dapat dilihat ketika dalam proses musyawarah pengambil putusan. Nah, kedua ada pola komunikasi secara linear ya, yaitu pola komunikasi yang bersifat bersifat pola komunikasi, yaitu proses komunikasi yang bersifat lurus atau proses penyampaian pesan oleh komunikator pada komunikan sebagai titik terminal atau pada titik tertentu. Nah, pola komunikasi ini dapat kita lihat pada saat terjadinya penyampaian hasil musyawarah dari pemimpin tim yang telah disepakati oleh seluruh anggota. Nah, udah rapi guys. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.